Nggak ada yang namanya kita titik aman tuh bakal happy terus tuh nggak ada. Nggak ada di dunia. Di dunia ini kalau bahagia ada waktunya. Orang baik sama kita tuh ada waktunya. Yang hari ini kemudian sayang sama kita. Yang misalnya dulu kemudian sayang sama kita membela paling depan. Bisa menjadi hari ini adalah yang paling menikam paling depan. Maka dunia itu dia punya sifat ketiga ini. Ya, dunia itu dia memang punya sifat. Di dunia ini memang tempatnya sedih, tempatnya lelah, tempatnya penat. Jadi bodoh sekali kita kalau kita cetak profit untuk numpuk-numpuk di dunia ini, untuk kita beli dunia ini. Profit kita harus kita belanjakan untuk beli kebahagiaan di akhirat gitu. Jadi bisnis yang kita bangun ini teman-teman sekalian harus dia bisa bangun untuk kita bangun suatu di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk lagi pada episode 86 ya, Quranic Insight for Entrepreneur. Insyaallah kita akan membahas tentang narasi doa kesyukuran dari hamba-hamba Allah yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya, kita akan bahas Quranic Insight for Entrepreneur. Ya, QV kali ini kita akan membahas ya surah Fatir ya. Jadi Quran surah Fatir surah 34 ya, surah 35 ayat 34 ya. Surah 35 ayat 34. Surah 35 ayat 34 ya, surah Fatir surah 35 ayat 34. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah 35 ayat 34 itu surah Fatir ya. Hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga itu berkata, wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ya, kita fokus pada kalimat ini. Wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata segala puji bagi Allah ya, yang kemudian azhaba 'annal hazan, yang kemudian menghilangkan kesedihan ya. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni, ghafur, dan kemudian syakur, maha menerima, maha mensyukuri, membalas dari amal hamba-hambanya. Yang saya ingin garis bawahi adalah wa qulul hamdulillahi adhaba 'annal hazan, bahwa ternyata penduduk surga itu ketika dia masuk ke dalam surga, nikmat yang kemudian disebut pertama kali adalah tentang tidak adanya lagi kesedihan. Ya. Dan ini dilanjutkan di ayat 35-nya, alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub. Ya. Jadi yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga, la yamassuna fiha nasabun. Jadi tidak ada di dalamnya merasa lelah, wa la yamassuna fiha lugubun, dan tidak ada di sana merasa lesu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil di sini surga itu ya, dia tidak ada azhaba 'anal hadzan, dia tidak ada sedih, nasabun ya, lalu kemudian di sini lelah, lebih tepatnya penat ya, lebih tepatnya penat, dan kemudian di sini lelah ya, lugub ya, lugub di sini kemudian letih gitu. Nah, dari kalimat ini kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian bisa mengambil beberapa hikmah ya. Saya ada beberapa mencatat di sini hikmah yang kemudian kita bisa ambil dalam perjalanan entrepreneurial kita kali ini gitu ya. Jadi
Yang pertama teman-teman sekalian, ternyata nikmat paling besar. Jadi yang pertama, nikmat yang paling besar ya, yang kita kemudian idam-idamkan di surga Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kalimat pertamanya itu, hamba di surga itu bukan bersyukur karena bidadari, karena luasnya surga, karena makanan ini itu. Padahal kita tahu di ayat-ayat Allah itu banyak sekali nikmat surga. Tapi yang pertama kemudian wa qulul alhamdulillah adhaba 'annal hadan. Jadi yang pertama disebut itu adalah hilangnya ya, wa qul alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, hilangnya kesedihan. Hilangnya kesedihan. Artinya nikmat di surga itu adalah bahagia itu. Karena lawannya sedih tentunya bahagia. Nah, ketika kita tahu bahwa nikmat terbesar di surga adalah kebahagiaan yang terlepas dari kesedihan, kepenatan, ya, lalu kemudian keletihan, maka teman-teman sekalian, kalau ini adalah surga, maka dunia itu sifatnya itu. Maka dunia itu dia punya sifat ketiga ini. Ya, dunia itu dia memang punya sifat. Di dunia ini memang tempatnya sedih, tempatnya lelah, tempatnya penat. Ya. Ini insight buat teman-teman yang lagi bisnis. Jadi tidak ada yang namanya di dunia. Kalau masih di dunia, nggak ada yang namanya kita titik aman tuh bakal happy terus tuh nggak ada. Ya, ini penting. Kenapa ini penting? Karena banyak kita bisnis ini supaya happy di dunia, supaya kalau kita punya uang berarti nanti semua masalah selesai. Kalau punya uang rasanya kita happy kalau punya uang. Bukan berarti saya menafikan uang itu nggak penting, tapi saya ingin membangun adalah silakan produktif, tapi tidak boleh ada keyakinan bahagianya itu dengan uang yang banyak itu. Karena dunia ini sifatnya darul imtihan, dia hanya berpindah dari kesedihan satu ke kesedihan yang lain, dari ujian satu ke ujian yang lain. Ya. Waktu nggak punya uang, rumah tangganya baik. Begitu punya uang, rumah tangganya dicoba. Ada yang rumah tangganya baik, uangnya ada, tapi kemudian kena ujian penyakit. Ada rumah tangganya baik, uangnya ada, penyakitnya nggak ada, anaknya bermasalah. Ada anaknya baik, uangnya ada, ya, rumah tangganya baik-baik, sehat afiat, tapi kemudian bermasalah dengan orang, bermasalah dengan ini dan seterusnya. Ya macam-macam. Ya namanya juga dunia ini darul imtihan. Dia tempatnya lelah, tempatnya sedih. Kita harus pahami itu. Maka kalau misalnya kita mendapatkan ujian, kesedihan, cobaan, selesai kita ngurus SDM, harus kita ngurus operation. Selesai kita ngurus operation, kita harus bergerak ngurusin pajak, ada permasalahan ini. Itu rasanya bisnis itu kalau kita jalanin nggak selesai-selesai tantangan demi tantangannya. Maka teman-teman sekalian, di sini kemudian kita harus pahami adalah memang tempat yang bahagia, tempat yang paling tempat yang kemudian bahagia dan enak terus tuh di surga. Makanya visinya harus ke sana. Gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa nanti kalau saya sudah punya bisnis 100 cabang kayaknya saya happy deh. Ya, saya akan lepas dari masalah begini-begini. Nggak akan. Kita harus tetap butuh Allah gitu. Kita harus tetap butuh Allah. Kita harus tetap suci kepada Allah. Dari namanya titik aman, kita harus terus berlindung kepada Allah. Itulah gunanya zikir pagi dan petang ya, supaya Allah kemudian menjaga kita dalam kehidupan ini, supaya kita tidak dicoba dengan cobaan yang kita nggak sanggup. Kita tidak diterpa dengan kesedihan yang kita nggak sanggup. Ya, kita banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, gitu-gitu loh. Nah, maka yang ketiga juga teman-teman sekalian, akhirnya kita harus sekarang berfokus bagaimana bisnis kita itu, ya, hasil dari bisnis kita itu dan performa dari bisnis kita itu tidak berhenti sampai di dunia, tapi kita bawa sampai di akhirat. Karena untuk ngebayarin kebahagiaan itu teman-teman sekalian itu akhirat. Nggak ada di dunia. Di dunia ini kalau bahagia ada waktunya. Orang baik sama kita tuh ada waktunya. Yang hari ini kemudian sayang sama kita. Yang misalnya dulu kemudian sayang sama kita membela paling depan, bisa menjadi hari ini adalah yang paling menikam paling depan. Ya, yang dulu teman akrab ya, hari ini juga bisa yang paling menghabisi ya, macam-macam. Ya itulah dunia. Sifatnya dia sementara aja gitu loh. Jadi nggak bisa teman-teman sekalian kita stop cuma mimpinya itu di dunia aja, nggak bisa. Nah makanya dengan kalimat wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, kita harus ngerti betul ya bahwa kemudian di surga itu ya
tempat yang memang kita tuju. Karena di ayat 33-nya kan begitu, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir, ya. Mereka dapat surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang dari emas mutiara dan pakaian mereka dalamnya adalah sutra. Ya, itu nikmat dari Allah. Dan begitu mereka dikasih itu, aqul alhamdulillahilladzi athaba 'anal hazan. Dan di sini kalimatnya alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi. Daral muqamah. Jadi tempat yang kekal. Ya, min fadlihi, atas karunia-Nya. Kenapa? La yamassuna fiha nasab. Enggak ada nasobun. Ya, nasobun itu kepenatan. Ya, penat, jenuh, bad mood. Wala yamassuna fiha lugub. Dan enggak ada di sana itu kecapean. Ya, jadi dunia ini memang tempatnya penat, dia tempatnya lelah, dia tempatnya sedih. Ya. Jadi bodoh sekali kita kalau kita cetak profit untuk numpuk-numpuk di dunia ini, untuk kita beli dunia ini. Profit kita harus kita belanjakan untuk beli kebahagiaan di akhirat gitu. Jadi bisnis yang kita bangun ini teman-teman sekalian harus dia bisa bangun untuk kita bangun suatu di akhirat. Ya. Maka kita mikir nih, dari segi fikih muamalahnya masuk nggak, zolimin orang nggak, gitu. Ada salah nggak kita sama orang? Ya, janji-janji akad-akad tuh tertunaikan nggak? Ya, saya lagi aktif di Almas Fried Chicken jadi agregator tuh, kita betul-betul ya walaupun sekedar agregator ya, tapi kemudian gimana supaya bisa ngelain orang tuh bener-bener apa janji kita sama orang? Ya, karena jangan sampai kita bisnis itu stopnya di dunia aja. Ya, dan harus mati rasa teman-teman, harus berani mati rasa sama nanti kalau kita dapat sekian M kita bisa belanja ini kita nanti bakal happy. Kita harus belanja ini nih, kita harus belanja akhirat. Bagaimana dari bisnis ini kita bisa lakukan kebaikan. Apalagi teman-teman yang lagi punya hutang, yang lagi harus bayar kewajiban-kewajiban, kita bisnis ya, kita berbuat supaya kita kemudian kita bisa tunaikan hak-hak orang yang kemudian tertahan di kita, hak-hak orang yang belum tertunaikan di kita. Ya, karena kita akan ngambang, kita bisa ketarik dari surga jatuh ke neraka kalau kita nggak tunaikan hak kepada orang lain, gitu loh. Ya, entah itu hutang, entah itu janji, ya dan seterusnya. Nah, makanya bisnis untuk kemudian beli surga. Ya, kita berpikir, oke, amal nggak putus, amal jariah, anak yang soleh, ilmu manfaat. Oke, bisnis untuk ketiga ini, bisnis untuk wakaf, bisnis untuk keilmuan, bisnis untuk kaderisasi anak yang soleh. Ya. Segala sumber daya kita digerakkan untuk itu. Karena apa? Di sini teman-teman yang kita minta. Ya, kita udah capek, makanya jangan capek dua kali. Kalau kita nggak masuk surga, na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar, maka kita kan capek dua kali. Sudahlah di dunia ini kita sedih luar biasa, dan kita di akhirat ini kita juga sedih luar biasa, gitu loh. Jangan sampai di dunia kita sedih, di akhirat di neraka juga kita sedih. Nah, maka dari itu dari 3 poin ini ya, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hadan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hadan. Ya Allah, saya berterima kasih memuji kepada Engkau atas Engkau hilangkan kesedihan pada diri kami. Ya, ini harus menjadi refleksi Quranic Insight for Entrepreneur. Oh iya ya, yang namanya ngurus pabrik, yang namanya ngurus manusia, yang namanya ngurus laporan keuangan, ya, berurusan sama pajak lah, berurusan sama administration lah, berurusan sama warga lah, berurusan sama masyarakat, ya nggak mudah, gitu loh. Nah, makanya di sini kemudian kita harus bangun benar-benar jiwa yang kemudian masya Allah tabarakallah harus kita besarkan ya, bahwa ya dunia ini emang tempatnya capek, kita harus ngerti dunia tempatnya sedih, dunia tempatnya penat. Nah, kenapa Allah kasih akhirnya penat di dunia ini, Allah kasih sedih di dunia ini, Allah kasih kayaknya nggak berhenti cobaan di dunia ini supaya kita rindu sama akhirat, supaya kita rindu ya Allah husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka bi husnul khotimah. Ya Allah, saya minta mati baik-baik. Saya udah capek di dunia, ya, saya udah babak belur di dunia, ya, dihabisin di dunia, saya nggak mau habis di akhirat. Ya, maka ke depan setelah teman-teman dapat ilmu ini, semoga ibadahnya nanti makin mesra sama Allah, makin privat sama Allah. Ya, sementara
mau dipuji di dunia ini, mau ditepukin tangan di dunia ini, mau diapresiasi, kita harus masuk pada level mati rasa. Ya, mati rasa dipuji orang, mati rasa kemudian diangkat-angkat orang, dibilangin ini berhasil segala. Kita harus masuk dalam keadaan mati rasa itu. Kenapa? Karena bukan ini yang mau kita rasakan di dunia itu, bukan ini. Tapi gimana yang kita lakukan itu ya di dunia ini bisa punya dampak nanti di akhirat. Kita fokusnya di situ. Maka kalau kata Kiai mengajarkan kepada saya itu integritas di depan Allah Azza wa Jalla. Ya integritas. Di saat kita berduaan dengan Allah di kamar, di saat ruang-ruang pribadi kita, di sholat-sholat kita, di doa-doa kita. Seperti apa isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ nanti kita bisa tahu sebetulnya hati kita ini hamba dunia tapi hamba akhirat. Ya, kita mau beli kebahagiaan dunia atau kita mau beli kebahagiaan di akhirat. Itu. Dan kemana semua energi itu kita belanjakan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Quranic Insight for Entrepreneur episode 86. Ya, belajar dari kalimat syukur hamba surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.